Kalau untuk bulu rontok, terus kemudian apa ya, palanya botak gitu. Ya, seperti itu. Kalau bulu rontok Selamat itu pagi, memang salam pada sejahtera dasarnya untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat. Ketemu lagi bersama kami di channel kami, Puyu Asita dan Edi Puyu Jambi. Di sini kita akan berbincang-bincang sedikit untuk mengetahui bagaimana sih pembibitan, cara pengelolaan dan perawatan puyuh. Dan di sini saya sedikit hanya menanyakan, ada beberapa tuh saya lihat nih di kandang Bang Edi ada puyuh itu ada bulunya bagus itu, dan terus kok ada yang rontok. Nah itu mungkin ada sedikit mungkin masukan dari Bang Edi, kenapa sih puyuhnya bisa rontok bulunya itu, Bang Edi? Kalau untuk bulu rontok, terus kemudian apa ya, palanya botak gitu. Ya, seperti itu. Kalau bulu rontok itu memang pada dasarnya ya harus rontok karena dia pergantian bulu ya. Kalau Dan bulu ya. kalau burung yang kicau itu apa itu katanya, ngorak atau apa, atau ganti bulu lah gitu. Nah itu nanti biasanya di umur-umur sebulan itu memang rontok. Biasanya di umur sebulan lebih itu ada yang beberapa yang rontok yang bulunya sudah agak besar gitu. Tapi kalau di umur-umur 30 hari ke atas, 30, 35, itu biasanya menjelang dia bertelur itu memang dia ada sedikit banyak yang rontok gitu. Tetapi itu nggak berpengaruh sih, karena dia kan ada pergantian bulu. Nah kalau untuk yang sampai bulunya itu apa ya, habis gitu, terus dia nggak mau tumbuh lagi, ya memang itu sudah kodratnya ke sana. Kita juga kalau sudah tua itu juga rata-rata kan gigi nyompong kan gitu. Memang sudah, artinya sudah uzur lah ke sana itu. Nah terus penyebabnya apa? Nah kalau berbicara masalah penyebabnya, kalau menurut saya, menurut pengalaman saya dan juga menurut kawan-kawan yang ada di Jambi, itu katanya sih zat asam yang terlalu tinggi di dalam protein di dalam pakan itu tadi gitu. Jadi pengaruh dari pakan. Ya, nah itu ya kalau menurut saya mungkin juga pengaruh dari pakan juga iya, terus pengaruh usia juga iya. Karena kebanyakan kalau yang rontok di umur-umur setahun setengah itu ya memang itu semua puyuh pasti problemnya di situ, mengalami seperti itu, bulu rontok. Dan kalau di umur yang setahun setengah itu, dia bulu rontok itu mungkin banyak pertanyaan, pulih lagi nggak Pak nanti? Ya, betul. Kalau di umur-umur setahun setengah tuh bulunya rontok, nggak bisa lagi. Nggak bisa pulih lagi. Tapi kalau untuk telurnya tetap stabil, Bang Edi? Kalau telurnya sih biasanya tetap stabil ya. Ya, cuman sedikit banyak itu dia ada penurunan memang kalau di umur-umur setahun setengah itu memang ada penurunan yang tadinya kan, kalau puyuh itu kan gini, dia itu rontok di awal itu kan itu tadi saya bilang di umur 30 ke atas, 35, 40 itu biasanya rontok. Rontok ada beberapa rontok tapi kan nggak banyak betul gitu loh. Ya, nah itu beberapa ekor. Nah, itu yang saya perhatikan kayak gitu. Karena apa? Setiap saya itu membuang kohe di umur-umur 30, itu biasanya di bawahnya itu banyak sekali bulu yang rontok. Nah, itu kalau di umur segitu namanya masih muda ya, itu nanti masih bisa tumbuh lagi, masih bisa tumbuh lagi. Karena pertumbuhan di situ wajar, kalau itu rontok itu wajar. Terus di umur yang ke 1,5 tahun itu, yaitu karena faktor tua itu tadi. Faktor usia. Nah, di umur yang masa-masa suburnya, masa-masa produksi meningkatnya puyuh, itu kan biasanya di umur 2 bulan. 2 bulan itu biasanya kalau hitungan normal loh, itu harus bertelur itu sudah mulai rata. Hasil produksi itu mulai rata. Persentase di umur 2 bulan itu harusnya sudah mulai rata.
Kalau di umur 2 bulan hasil produksi telurnya tidak merata, artinya persentase itu nggak mencapai target, yaitu ada apa di situ. Nah, gitu. Terus kemudian di umur 8 bulan ke sana, 8 bulan mulai ada problem. Mulai penurunan terjadi. Dari mungkin yang 90% bisa menjadi 85. turun. Tapi ya turun, tapi ada sebagian juga yang masih bertahan di 90%. Masih ada yang di 85% gitu. Nah, di setahun setengah itu biasanya produksi mulai 80%. Karena diiringi dengan apa? Ya faktor usia itu tadi, mulailah rontok bulunya di situ, botaklah kepalanya di situ gitu. Jadi itu hal yang wajar ya kawan, itu hal yang wajar. Setiap peternak puyuh itu pasti mengalami seperti itu. Kadang juga mau kita mau kita upkir, mau kita potong, tahu-tahu bulunya sudah rontok. Terus kemudian kukunya panjang, kakinya kemudian mulai membengkak, paruhnya mulai panjang. Nah, itu tanda-tanda sudah tua, sudah uzur gitu. Kalau untuk rontoknya bulu, botak, itu kan ada 2 kriteria itu tadi. Yang pertama di umur 35 hari memang dia biasanya memang dia rontok di umur segitu. Terus kemudian dia pulih kalau di umur segitu, menurut pengalaman saya sih dia pulih. Tapi kalau nanti di umur-umur setahun setengah ke sana itu mulai rontok, susah pulihnya. Kira-kira ada alternatif pengobatan gitu, Bang Edi? Kalau untuk mengembalikan ya, supaya muda lagi. Ya, ibarat itu tumbuh lagi. Ada nggak solusinya? Susah ya. Orang aja kalau sudah mulai di sini botak itu sudah mulai ada tumbuh lagi. Kecuali kalau dipasang rambut palsu gitu ya. Tapi kalau puyuh gimana? Mau rambut palsu kan nggak mungkin ya. Atau gitu kan. Saya rasa sejauh ini menangani masalah puyuh yang botak itu, saya boleh dikatakan sudah ternak 10 tahun, nggak pernah saya ngatasi itu. Nggak pernah. Kalau bagi saya itu hal yang biasa dan hal yang lumrah, karena itu pasti mengalami seperti itu, karena itulah bagian dari usia itu tadi. Dan juga dari faktor makan ya. Dari faktor pakan. Zat asamnya terlalu banyak yang dikonsumsi sudah. Jadi rontok, kemudian persentase hasil itu menurun gitu. Nah, itu hal yang wajar sih menurut saya. Kalaupun memang kita mau atasi dia, mau kita kasih obat misalkan, biar bulunya tumbuh lagi, biar kelihatan muda lagi. Saya rasa juga kalau sudah faktor umur apapun itu ya sudah mentok di situ gitu. Kalau manusia kayak kita itu kan masih bisa, istilahnya kalau bahasa Jambinya bisa berejo lah. Yang rambutnya putih kita semir hitam lagi. Gitu. Dia balik mudah. Tapi kalau untuk puyuh juga kita atasi juga supaya dia tumbuh. Sejauh ini saya nggak pernah memikirkan ke situ. Kalau memang sudah setahun setengah lebih produksinya makin menurun, ya sudah. Wabillahi taufik wal hidayah. Gitu. Populasi baru akan masuk lagi. Nah, di situ memang kalau di setahun setengah sudah mulai pada rontok, kita pikirkan generasi yang akan masuk lagi. Nah, masalah rontok diatasi seperti apa, Pak? Sejauh ini saya nggak pernah mengatasi. Karena bagi saya pribadi, kita atasi juga percuma. Dia bakal rontok lagi. Karena sudah masa subur dia, masa produktif baik untuk dia itu sudah menurun. Mau kita genjot pakai apapun, itu kalau yang namanya sudah tua, sudah uzur, ya tenaga mulai rapuh. Tenaga mulai menurun, stamina mulai menurun. Kemudian mungkin onderdil yang ada di dalam puyuh juga mulai agak ada gangguan. Ya ibarat kita lah, kita manusia juga tua itu kan mungkin sudah ada darah tinggi lah, kolesterol lah di situ, gulanya tinggi lah, iya kan, gula darahnya tinggi segala macam kan gitu. Mau kita selamatkan kembali balik seperti muda lagi, yaitu nampaknya kelihatannya sulit gitu. Kalau bagi saya rontok yaitu hal yang wajar. Kemudian kalau sudah rontok, bulunya sudah nggak mau tumbuh bulunya lagi ketika rontok,
Nah, itu ada tanda-tanda di situ sudah penuaan dan tanda-tandanya di situ hasil produksi akan menurun. Ya, antisipasinya setelah itu kita siapkan generasi yang baru untuk supaya menambah generasi yang kedua lagi dan seterusnya gitu loh. Karena kalau puyuh ini kan perputarannya cepat. 45 hari dia bertelur, kemudian di usia setahun setengah itu sudah mulai agak ada kendala-kendala apa namanya, persentase hasil itu sudah mulai menurun. Nah, mungkin hanya itu dulu guys, kita kembali ke studio. Oke, baik teman-teman. Jadi pembahasan kita pada saat ini yaitu membahas bulu puyuh itu rontok. Ternyata selagi produksinya bagus, kalau versi Bang Adi, kalau masih bisa berproduksi bagus, ya kita memanfaatkan. Dan kita harus siapkan populasi berikutnya untuk mengganti puyuh-puyuh yang sudah akhir seperti itu. Ya mungkin sampai di sini dulu. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Salam ternak.